Selamat datang di catatan terakhir. Cerita yang seharusnya tak pernah didengar. Tempat di mana cerita-cerita serem jadi temen lo sebelum tidur atau malah bikin lo bisa tidur. Oke guys, jadi malam ini kita bakal bahas sesuatu yang serem banget. Tapi juga agak absurd sih. Dimana cerita ini kita dapatkan dari Jepang. Dan ini ceritanya serem banget. Lo tau gak sih, ada boneka dari Jepang yang katanya rambutnya bisa tumbuh sendiri. Boneka rambutnya bisa tumbuh sendiri. Udah kayak manusia aja ya kan, rambut bisa numbuh sendiri. Pakai serum rambut kayaknya. Nggak, tapi ini kisah nyata guys. Dan lo pasti sering denger kalau orang tua zaman dulu bilang jangan sembarangan beli boneka, jangan sembarangan nyimpen boneka, karena emang ada beberapa boneka yang katanya ada isinya. Tapi dari Jepang ini bukan boneka Barbie ya guys. Ini tuh bonekanya serem, tua, dan katanya berhantu. Namanya boneka Okiku. Ini cerita nyata dari Jepang. Awalnya dari tahun 1918. Jadi, ada anak kecil namanya Kikuko. Dia beli boneka ini di Sapporo buat hadiah ulang tahun. Bonekanya tuh lucu sih awalnya. Ya kayak boneka pada umumnya lah guys. Dan ini tuh bonekanya pakai kimono. Kimononya warna merah. Rambut hitam pendek. Tapi ada kejadian yang menyedihkan. Yaitu si Kikuko, anak kecil tadi, meninggal mendadak karena sakit pada usianya yang baru menginjak 3 tahun. Keluarganya sedih banget. Akhirnya boneka itu gak dibuang, malah disimpan dan dijadiin semacam penjaga, altar untuk mengenang si anak. Dan disitulah mulai keanehan terjadi. Beberapa bulan kemudian, keluarga mulai nyadar kalau rambut bonekanya tumbuh. Awalnya kan pendek, tapi kok makin lama makin panjang. Dan teksturnya berubah jadi kayak rambut manusia. Dan gue ulangin sekali lagi, rambut bonekanya tumbuh sendiri. Waktu itu keluarga mikir, maybe halusinasi atau ya sekedar imajinasi karena berduka. Tapi pas mereka potong rambutnya dan beberapa minggu kemudian tumbuh lagi. Creepy banget sih. Cuman akhirnya mereka bawa bonekanya ke kuil. Kuilnya berada di Hokkaido. Nama kuilnya Kuil Manenji. Dan lo tahu nggak apa yang paling serem? Pendeta di sana bilang rambutnya beneran tumbuh. Bahkan lo tahu nggak? Beberapa ilmuwan Jepang penasaran dan rambutnya dites di lab. Hasilnya itu rambut manusia asli, rambut anak kecil. Gimana caranya? Nggak ada mekanisme, nggak ada teknologi tersembunyi. Bonekanya ya cuma boneka. Tapi rambutnya bisa numbuh. Dan ternyata rambutnya juga rambut manusia asli guys. Dan yang bikin makin horor, konon kadang-kadang boneka itu buka mulut sedikit, kayak mau ngomong gitu guys. Sampai sekarang bonekanya masih ada, disimpan di kuil. Dan tiap bulan rambutnya disisir dan dipotong rutin sama pendeta.
Dan katanya kalau nggak disisirin bonekanya bisa ngambek kayak anak kecil beneran kan. Pertanyaannya, apa ini cuma sugesti massal? Atau emang arwahnya si Kikuko masuk ke dalam bonekanya? Tapi emang Jepang itu punya banyak budaya kan. Budaya tentang suku mogami. Barang mati yang jadi hidup setelah lama digunakan atau diisi energi emosional. Dan boneka, menurut mereka, itu termasuk objek yang paling gampang didiami karena bentuknya menyerupai manusia. Nah, kenapa tadi dibilang begitu? Boneka menurut mereka itu termasuk objek yang paling gampang didiami karena bentuknya menyerupai manusia. Itulah kenapa orang tua zaman dulu bilang, hati-hati beli boneka, dilihat-lihat, hati-hati nyimpan boneka, karena emang nggak sembarangan boneka. Ada beberapa boneka yang emang bisa dimasukin sesuatu. Jadi bayangin aja, lu nyimpan boneka kesayangan lo, terus dia mulai lihat lu tidur, terus rambutnya numbuh, terus dia duduk sendiri di pojok kamar. Nah, jadi guys, itu tadi kisah boneka Okiku, salah satu boneka paling misterius di dunia. Iya, dari sepanjang sejarah dan yang gue ketahui, ini tuh kisah boneka paling serem sih menurut gue. Kalau kamu lagi punya boneka di rumah, coba perhatiin rambutnya numbuh gak? Dan kalau kamu dengar suara di tengah malam kayak ada yang lagi nyisir rambut, mungkin itu cuman si Okiku lagi mampir. atau bisa jadi itu boneka lu yang ada di rumah yang nemenin lo setiap hari tidur. Lo perhatiin aja, pas lo lagi tidur terus lo bangun tengah malam mau ke kamar mandi, lo tiba-tiba ngeliat boneka lo ada di pojokan. Udah gitu rambutnya nambah sambil senyum ngelambein tangan ke lo. Atau tiba-tiba dari kamar mandi tuh lagi jongkok gitu. Sering-sering ngecek boneka dan jangan nyimpen sembarangan boneka. Bener kan kata orang zaman dulu. Oke guys, sekian catatan terakhir malam ini. Jangan lupa kunci pintu, matiin lampu, dan jangan pernah nyimpan boneka di atas lemari. Terima kasih sudah mendengarkan catatan terakhir dan catatan ditutup.